أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله وأول الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق الأشياء في نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. غير
Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ustaz Muhammad Fikri Muqaddas, sama beliau juga sedang dalam perjalanan. Semoga beliau sampai dengan keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Ketua Musyawarah Ar-Rahimi Bapak Ustaz Ahmad Taufik, yang saya hormati Ketua Musyawarah Haji Rais Bapak Haji Sutisna beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Bapak Ustaz Ahmad Syahroni beserta jajarannya, yang saya hormati para sesepuh Musyawarah Ar-Rahimi yakni Haji Lukman, Habib Abu Bakar, Habib Saleh, Om Daus, Uda Abrar, Om Bakhtiar, yang saya hormati para RT, kemudian RW yang mewakilinya, serta para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sama-sama kita dengarkan tadi, telah dibacakan dan dilantunkan pembacaan Maulid. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita hayati, bisa kita maknai. Baik hadirin yang dirahmati Allah, saya Ahmad Abianto selaku pembawa acara pada malam hari ini izin membacakan susunan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ayat suci Al-Quran, yang ketiga yang keempat ada santunan anak yatim, dan yang kelima ada penceramah, dan yang terakhir dan penutup. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka acara malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga yang dibacakan dan dibuka dengan suratul Fatihah ini, acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk agenda selanjutnya, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan, kemudian kita hayati, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Harbono. Untuk itu kami silakan. وما
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Yang mulia, yang terhormat guru kita, yang terhormat Tuan Guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Fikri Muqaddas bin Abah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, yang semoga terus Allah berikan keberkahan dan bahagia dunia akhirat. Kalau gantengnya gak usah ditambahin lagi seperti ini, tambahin lagi kamu bingung kalau bangun tidur lagi cakep dia paling ganda. Mudah-mudahan terus diberi kita istiqomah.
Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Ahmad Taufik beserta seluruh jajaran DKM Musola Ar-Rahim, tuan-tuan kori kita, Al-Mukarram Ustaz Bilal Fikri, Ustaz Abdul Rahman, serta para tokoh masyarakat yang maafkan saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya penasaran dengan tuan kori kita Ustaz Abdul Rahman ketika beliau tidak lagi membaca atau memilihkan ayat bagian-bagian dari penutup surat Al-An'am dalam peringatan Maulid. Biasa-biasanya ayatnya itu yang tadi yang kedua lah, tapi ini beliau menyempatkan untuk membuka dengan sebuah redaksi dari firman Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim. Saya menyimak bacaan beliau dengan suara yang sangat merdu. Dibanding saya, kalau dibanding Kiai Fikri mungkin sama, Pak. Kalau dibanding saya, jauh merdutnya beliau. Tetapi jemaah, saya mencoba untuk berhusnuzon. Beliau ingin mentransfer sebuah keyakinan buat mereka yang datang terlibat dalam majelis ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan berkah. Ayat ini jelas dan tidak terbantahkan. Siapa yang mendatangkan dengan sebuah perbuatan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bila melakukan yang sebaliknya, cukup yang setimpal dan mereka tidak diberikan aniaya. Katakan ya Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Ini yang lebih dahsyat. Ketika tuan kori kita ingin meyakinkan kau yang hadir di tempat ini, boleh jadi sebelum datang ke tempat ini punya urusan, punya masalah, tapi ketika engkau duduk hadir di majlis Maulid Nabi, maka engkau masuk dalam ayat ini dan Allah akan memberikan berbagai pertolongan dari apa yang sedang kau rasakan. Sallu ala Nabi. Dan yang kedua, katakan ya Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim. Wah, kita nggak sanggup kalau masuk ke dalam ayat itu. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya telah memberikan petunjuk kepadaku. Qul innani hadani, siapa yang memberikan petunjuk? Rabbi, Tuhanku. Kemana diberikan petunjuk? Ila siratil mustaqim. Bukankah ini ayat menceritakan tentang engkau yang melangkah dari rumah di malam, banyak orang yang asyik dengan acara liburan bersama keluarga, ke musola ini, sesuatu yang tidak banyak orang lakukan dan tidak akan terjadi bila bukan karena Allah memberikan petunjuk dan bimbingan. Sallu ala Nabi. Ya, kita tahu bahwa majlis ini adalah majlis orang-orang yang diperbincangkan banyak di dalam Al-Quran. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita. Kadang ini dibaca Qari sebagai sebuah usaha untuk meyakinkan juga. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Ini kalau namanya Paseban itu kan. Ente boleh tinggal di Paseban, tapi kalau hadir di majlis Maulid Musola orang ini, lisanmu melafazkan sholawat, maka engkau masuk ke dalam ayat ini. Ente boleh tinggal di Paseban, ente boleh nggak punya kenalan mereka yang punya kedudukan atau jabatan, karena itu nggak bisa dibuat kebanggaan. Tetapi kebanggaan sesungguhnya ketika engkau mendapatkan apresiasi di dalam Al-Quran. Huwallazi yusalli 'alaikum.
Ya Allah bersolawat atas kalian. Apa bentuk salawat Allah? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan dalam kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasayil Imaniyah, law sallallahu lil 'abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan la tafahu dzalika syarafan wa karamatan. Seandainya Allah bersolawat kepada seorang hamba sekali saja, buat sepanjang hidupnya itu hamba, maka cukuplah itu, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, bahwa orang itu mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, tidak boleh dihinakan. Lalu beliau ajak kita melogika, wa kaifa bi asyri salawatin fi kulli salatin yusalliha al-muslimu ala nabiyhi. Lalu bagaimana kalau engkau mendapatkan 10 salawat dari Allah pada setiap satu salawat yang kau sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kadang-kadang perlu diyakinkan berkali-kali. Jemaah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Nabi tak kepengen umatnya susah. Kita lihat dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menceritakan sesuatu yang terjadi pada Nabi dan sahabatnya. Namanya Qamisah bin Mufarrad. Ketika beliau datang kepada Nabi karena kesusahan urusan makanan, kesusahan urusan kebutuhannya, datang kepada Nabi. Minta makan. Tapi jawaban Nabi, jangan cuma itu. Urusan duniamu akan diberikan kebebasan dari berbagai kesusahan. Sabda Nabi kepada Qamisah bin Mufarrad, simple banget. Amma bi dunyaka fa idza shallaital ghadat faqul thalatha marratin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan amalan kelewat enteng. Cuman baca 3 kali, nggak pakai keringetan. Capean yang kerja di apa? Mana dia sih orang? Yang kemarin di rumah. Godil mau gitu. Jemaah, ini cuma 3 kali doang bacanya. Habis sholat subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya perlu sampaikan ini biar kita tahu pemimpin yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad. Ya, kepengen umat ini susah. Dan kalau pemimpin dunia yang lain temennya nyusahin rakyat, bayar pajak, semuanya serba di pajak. Ntar kalau udah kumpul pajak banyak yang nyolong deh, dikorupsiin. Coba bayangin ada orang yang pakai jam harganya 11 miliar lebih, untuk banget kan duit enteng sama dia. Bu, kalau dibagi duit 11 miliar sama lakinya bagaimana, Bu? Beli emas ke toko-tokonya. Tapi ada yang bilang ngomong, oh emas itu gak mungkin besar laki saya masih 11 miliar. Tapi lihat jemaah, tuh lihat tuh, dia punya sampai segitunya 11 miliar lebih. Tetapi buat mereka yang hadir di majlis maulid itu kekecilan. Kekecilan itu cuma kesenangan dunia. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Cuma kesenangan dunia, setelah itu selesai. Tapi buat mereka yang hadir di majlis maulid, kau tidak boleh susah dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma tugas kita yakinin, biar percaya kalau keluar dari lisan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jemaah sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kan penyakitnya begini, udah urusan banyak, jalan keluar kagak ketemu, pakai ragu-ragu sabda Nabi. Kebangetan banget gitu. Ini lihat cuma baca 3 kali. Fa innaka in kunta hunna
sabda Nabi, sesungguhnya jika engkau membaca ini 3 kali, pembacanya kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa jaminan dari Nabi? Amina minal ghammi wal huzani wal ba'si wal fariji. Maka aman orang yang baca itu dari berbagai kesusahan, dari penyakit lepra, dari penyakit lung, dan dari penyakit stroke. Orang yang baca itu 3 kali habis subuh, bukan cuma dia dapat pertolongan urusan materi, kesehatan, dapat jaminan. Ada nggak di sini ikut BPJS? Banyak ya? Oh, ada penduduk. Itu kan kudu sakit dulu baru dapat biaya BPJS ya? Hah? Nggak, betul ya? Enggak, kalau itu mau dipakai karena kita sedekah aja, nggak mau sakit. Tapi dia baru cair kalau sakit. Itu juga ada waktunya. Dan kadang-kadang nggak buru-buru ditanganin. Oh, saya pernah ngerasain langsung pada saat ke rumah sakit, antri banyak benar. Pak, antri Pak, saya mau mandiri. Kalau mandiri langsung Pak langsung. Tuh lihat. Kalau BPJS antri, keburu mati kita. Jemaah sekalian berbahagia, tapi Nabi nggak kepengen umatnya berbagai kesusahan terjadi pada dirinya. Bukan hanya urusan finansial. Ente kalau baca ini nggak boleh kena penyakit lepra, belang dan farid, stroke. Kedua, kita akan buka kitab As-Salatu 'ala Nabi, ahkamuha wa fadailuha wa fawaiduha, karya Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau saking cintanya menjadi seorang wanita sampai bikin kitab judulnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kitab nanti ada testimoni siapa yang bisa hatam ini kitab. Maka dia bukan hanya bertambah cinta kepada Nabi, tapi dia akan bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya ya nggak tebal-tebal banget sih, tapi bagaimana kemudian kita diajak masuk dalam kehidupan baginda Rasulullah. Di dalam kitab itu diceritakan ada seorang lelaki yang dalam keadaan susah, di atas susah, fakir. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyatahu ilaihi al-faqra wa dhiqal 'aishi wal ma'ashi. Datang seorang lelaki kepada Nabi bercerita mengadukan tentang kefakiran. Kan kalau kefakiran itu dibawa miskin. Kalau miskin ente punya kerjaan tapi kagak cukupin. Kalau fakir emang nggak bisa apa-apa. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ketika dia datang kepada Nabi menceritakan tentang kesusahan dalam mencari nafkah dan kebutuhan dia selama hidup, lihat Nabi memberikan jalan keluar yang lagi-lagi kagak pakai. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahad. Kalau ente mau masuk ke rumah, beri salam. Di dalamnya ada orang kek, nggak ada orang kek, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ada orang di dalam, beri salam, saudara. Nggak berat. Dan kita udah hafal semuanya. Wasallim alayya. Setelah itu berikan salam atasku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tsumma qul huwallahu ahad. Kemudian baca qul huwallahu ahad. Ini kan surat andalan buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi sholat. Bangun tidur juga baca lancar. Kulhu, kuliah, kulhu. Tapi mungkin saya pernah di prank di masjid terapung. Imamnya orang Mesir, suaranya enak banget, mirip-mirip sama Ustaz Hilal sama Ustaz Abdul Rahman. Begitu baca Fatihah waladhdallin amin, dia baca kulhu. Kulhunya dibagi 2.
Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Kita bilang ini imam suara enak pakai ngeprank jamaah. Ente jangan tanya hukumnya, nggak ada perdebatan. Cuman masalahnya ente punya lisan segitu pegelnya baca ayat Al-Quran. Sampai kulhu dibagi 2. Rakaat kedua dia baca ayat lanjutannya. Apa ayat lanjutannya? Lam yalid wa lam yulad. Ketahuan suka dipakai karena langsung nyambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibagi 2 sama dia. Makanya kita begitu. Sholat baca kulhu rada bangga dikit. Mendingan ada yang kulhu dibagi 2. Jangan dipakai Pak. Ntar lagi begitu dengan ceramah ini ntar dipraktekin. Sholat kulhu. Jemaah sekalian berbahagia. Tetapi ini amalan yang ketika Nabi sampaikan kepada sahabat yang dalam keadaan susah, beri salam apa susahnya. Saya punya teman begitu saya bacain ini, kemudian dia bilang, Ustaz makasih ya. Pokoknya saya begitu masuk rumah, assalamualaikum, terus salam ke Nabi, baca dulu, saya keluar lagi, saya beri salam lagi. Emang kenapa? Biar buru-buru kelar urusan. Tetapi memang apa yang terjadi dalam kitab itu fa'ala dzalika. Dikerjain. Ini keluar dari lisan Nabi. Ente jangan cuma bisa mulu. Giliran minta sama manusia jalan capek dibela-belain, padahal belum tentu dapat. Giliran dijanjiin sama Nabi nggak pakai mempertaruhkan harga diri, nggak pakai ngangsur tiap bulan bayar BPJS, kagak. Kau cuma masuk baca assalamualaikum, oh ada orang yang tidak ada, setelah itu dia salam kepada baginda Rasulullah. Ya, apa yang kemudian terjadi setelah dia melakukan fa'adarallahu rizqahu hatta afaqa ala jiranihi wa qarabatihi. Setelah dia kerjakan itu, maka Allah memberikan berlimpah-limpah kepada orang itu rezeki, sehingga hatta afaqa ala jiranihi wa qarabatihi. Kemudian dia bagi-bagiin tetangganya dari orang fakir lantaran mengamalkan pesan Nabi. Dan saya bertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa ini yang berkata di dalam kitab Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, kalau kelar urusan dunia kagak pakai puyang kita, gak pakai dengki, gak pakai memusuhan sama saudara. Dan yang bikin uring-uringan gara-gara urusan ekonomi. Sama saudara bawaannya gendeng aja, dikatain pelit lah saudaranya. Ya abisan sih lu mintanya ke manusia, kalau cuma sekali 2 kali dibantuin. Kalau berkali-kali mendingan lu manggil babak mau gua. Jadi akan dia diangkat. Malam ini bila kita menghadiri majlis karena cinta kepada Nabi, maka tidak ada kekhawatiran yang akan kita dapatkan. Bila hilang kekhawatiran, maka ceramah boleh diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة المكرمين والعليم para ulama, para sepuh, persekutuan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama, Al-Muhtaram, Syekh Haji Muhammad Fikri Muqaddas, Bapak Ahmad Fikri Hayat, beliau selaku guru tentang musalah orang ini, yang malam Rabu yang mengajar di musalah ini pada surat Maghrib. Kita hormati guru kita Al-Muhtaram Haji Firman Haji
Alhamdulillah beliau tadi sempat di sini dan mohon maaf beliau telah meninggalkan kita semua karena beliau ada acara di uangnya haul juga, maka beliau minta untuk proses yang pertama. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh saudara ini, di sini ada Haji Lukman dan juga ada Haji Soleh, ada Firdaus, ada Abdul, dan juga yang kami hormati Ketua Musyawarah Haji Rais atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua Sifat Rahman dan Ketua Musyawarah Ahmad Syahrani, beliau juga selaku imam di musyawarah ini. Beliau sudah bisa dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu undangan dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah dan pengabdian saya kepada hadirin sekalian. Pertama, dengan kami ucapkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah wa hidayahnya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad, kita bisa berkumpul bermuajaah, saling berkata-kata, saling bersilaturahmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke musala arah ini dicatat sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak panjang kala kami mewakili dari Ketua Panitia sekaligus PKI Musala Arah ini yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, terutama yang telah memberikan sedekahnya untuk acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang para donatur berikan untuk acara ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya terima kasih kepada segenap pengurus musyawarah rahim yang senantiasa membantu dalam doa fikir. Alhamdulillah terlaksananya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kemaslahatan pada malam hari ini mudah-mudahan baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami mohon maaf sekali lagi mungkin dalam penyambutan hidangan kurang berkenan. Sekali lagi kami selaku seluruh musyawarah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja sepatah dua kata yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dari